warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah habibina syafi'ina Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa zurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina tabi'in tabi'ina musannitin Susan Muhajir Ahmad bin Isa Sayyidina Hakim Muqaddam Muhammad Ali Ba'alawi wa Talahi Abdurrahman Segaf Uladun Tasfilik wa Usma Kurim Kasifin Abdurrahman Gadi wa Usma Kurim Semailat Syekh Bakar bin Salim Syekh Abdul Qadir Jalan Semailat Habib Abdul Rasul Syekh Abdullah bin Haddad Sahib Ratib wa Usma Kurim Semailat Habib Ali bin Hasan Atas bi Abu Bakar Atas berkenan berkata Segaf wa Usma Kurim Huma ila ruha jami' awliya Allah min masyarikal ardi ila magharibiha wa luha akhir jami' ahli al-bagi wa li zambal wa li furad wa jami' ahli nar wa jami' gabang kecil duka tenggar wa jami' kadangkad nuka sida wa jami' sadatina Ali Ba'alawi wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Susan Said Muhammad bin Alwi ya Allah yaghfir lahum wa yarhamhum miskin jannata birahmatih wa walidina wa walidikum khasah wa jami' ambatina wa ambatil muslimin amma bi anna Allah yufri darajatihim jannah fa'nan barakatihim wa aswarihim wa anwarihim wa ulumihim wa karawatihim fid din wa dunya wal akhirah ala kulli niyatin salihah lana salafina salihun lana wa habibna bin hafid wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallallahu Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudiannya kena update Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabat nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddih lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hibdal musalli wa ilhaman malaikatu muqarrabin. Allahumma a'inna bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bil taqwa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariban. Allahumma inna nas'aluka ilma laduni wa syarafa safih ya wahhab ya ghani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita suatu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmatus sehat wal afiat. Dengan nikmat sehat dan afiat kita dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu tempat yang penuh barakah, tempat yang penuh rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumul qiyamah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, sekarang kita masih di dalam bulan Safar, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-safarul khair, yaitu Safar adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Maka masih berapa banyak di antara orang yang meyakini di dalam bulan Safar adalah bulan yang penuh dengan bala, bulan dengan sial, bulan yang penuh dengan bermacam-macam Allah turunkan daripada bala. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menghilangkan dari hal-hal zaman jahiliyah orang-orang yang mengatakan bulan Safar adalah bulan sial. Sampai kalau kita perhatikan, sebagaimana yang dikatakan ba'du ulama seperti Ibnu Hajar radhiyallahu anhu menjelaskan, katanya wa kullu zaman yasghal, ya syaghallah mu'min bi taatillah wa huwa zamanul mubarak fi alai wa kullu zaman syaghallatul abadan bi ma'siyati wa huwa mashhuru alaih. Dikatakan oleh Ibnu Hajar radhiyallahu anhu mengatakan, setiap zaman atau setiap bulan ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk
zaman atau bulan atau hari yang penuh berbarokah. Tapi sebaliknya, kalau seandainya setiap zaman atau bulan atau hari yang mana kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada zaman itu, pada hari itu hari kesialan bagi kita. Nah, ini dikatakan oleh Berdana. Sebab tidaklah seseorang itu tertimpa musibah kecuali sudah ditentukan oleh Allah. Sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu ma asaba min musibatu fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabih min qabli an nabra'aha inna fi dzalika 'ala Allahi yasir. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seseorang itu terkena musibah fil ardi wala fi anfusihim, atas dirinya, kecuali sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang sudah menentukan atasnya, dan Allah sudah mewujudkan atas dirinya di Lauhil Mahfuz. Fulan bin fulan dapat ini, fulan bin fulan dapat ini, maka itu sudah ditentukan oleh Allah. Nah, tinggal hitung bagaimana pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pernah kita sudah jelaskan, musibah ataupun apapun yang menimpa bagi kita, itu kalau seandainya kita kembalikan kepada Allah, maka sebesar apapun akan menjadi kecil. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah, masalah kita punya musibah karena ini kena penyakit atau apapun, kita kembalikan kepada Allah, kita dekatkan diri kita kepada Allah, insya Allah kita akan menjadi musibah apapun yang tertimpa pada diri kita akan menjadi kecil. Tapi kalau seandainya ketika kita punya musibah sekecil apapun, kalau kita sudah jauh sama Allah, maka musibah tersebut akan menjadi besar. Nah, sampai juga kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dikatakan musibah yang paling terbesar adalah seseorang itu ketika jauh sama Allah. Jadi musibah yang paling terbesar yaitu ketika kita jauh sama Allah. Bukan ketika kita mendapatkan musibah seperti gempa bumi, tanah longsor, ataupun angin topan. Itu masih kecil. Kenapa? Karena mungkin itu bala yang Allah berikan antara kita dekat atau jauh sama Allah. Tapi ketika seseorang itu jauh sama Allah, itu musibah yang paling terbesar. Kenapa? Karena ketika dia tidak bawa banyak bekal, tidak banyak bekal, maka dia akan binasa. Itulah pernah Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Abu Dzar. Ya, kata Rasulullah SAW, ya Abu Dzar, katanya, tajidul safinah, katanya, tajidul safinah, fa innal baharul ami. Ya, jadi dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya Abu Dzar, katanya, tajidul safinah, perbaharui lagi safinah. Abu Dzar safinah yaitu kapal. Jadi disuruh pembaharui lagi kapal tersebut. Karena apa? Karena al-baharul ami. Karena bahar itu dalam. Ya dak. Khud ya dak, zadatul kamil. Banyak-banyak bawa bekal. Banyak-banyak bawa bekal di kapal tersebut. Karena kita nak lewati daripada lautan. Safatul tawil wa anna safarul ba'id. Karena kita perjalanan kita ni jauh. Jadi perjalanan kita ni benar. Wahlis bil amali soleh. Harus kita benar-benar ikhlas untuk kita beramal soleh. Maksudnya apa dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada Abu Dzar, tajdid al-safinah, perbaharui lagi atau perbagusi lagi safinah, yaitu kapal. Maksudnya jadikan kita ni pembaharui lagi di dalam diri kita. Selalu kita bertaubat kepada Allah, perbaiki di dalam diri kita. Kenapa? Karena kalau kita nak berjalan, ya, ini perjalanan kita ni jauh, ya, dalam. Kalau kita naik perjalanan kita tidak kuat, maka diterjang ombak, hancur. Tapi kita harus bertahan. Di dalam perjalanan itu banyak-banyak bekal. Kita dianjurkan di dalam dunia itu harus banyak-banyak mengumpulkan bekal. Bekal apa? Bekal ibadah kepada Allah. Bekal ibadah. Ini yang harus kita perbanyak bekal.
Karena dengan bekal inilah kita akan selamat. Kalau kita tidak kasih bekal, maka kita tidak akan selamat. Maka sampai mana yang sering kita dengar di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan apa dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqu ya ulil albab. Kan dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bawalah bekal. Bawalah bekal. Sebaik-baik bekal yaitu takwa. Jadi kita banyak-banyak. Ya, wattaqullahu ya ulil albab. Wahai orang-orang yang punya pikiran, orang-orang yang punya akal, maka dia harus banyak-banyak untuk apa? Untuk koreksi dirinya. Kita ni bakal jauh perjalanan kita, bukan sedikit. Belum kita sekarang ini sudah alam dunia kita dapatkan. Kaki alam kubur. Kan sudah kita menjelaskan kan di dalam kitab, di dalam alam kubur. Habis dalam alam kubur, alam barzah. Ya, sampai alam barzah, alam yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Nah, di hari kebangkitan itu banyak. Belum yaumul mizan, belum yaumul syirat, belum jadi penentuan di mana tempat kita di dalam surga atau neraka. Nah, ini subhanallah, panjang perjalanan kita. Kalau kita tidak bawa bekal yang banyak, maka habis kita. Habis. Kenapa habis? Kita bakal jadi orang yang bangkrut dan orang yang muflis, orang yang tidak kati apa-apa. Maka celaka termasuk kita. Nah, ini kenapa? Ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW biar kita selamat dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Seperti Allah sudah mempersiapkan kita, yaitu neraka atau surga. Nah, yang pernah kita bahas minggu yang lalu, sampai dikatakan oleh Rasul SAW, na'udzubillah min dzalik, kalau kita sudah dah katik banyak bekal, dah katik banyak ibadah, dan kita ditaruh di dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah mempersiapkan api neraka itu, sampai dikatakan oleh Rasulullah, "Lau kana fi hadzal masjid mi'atul alaf au tazid wa fihi rujul min ahli nar fatanafas fa asabahu nafsahu ta'hallaqat masjid wa man fihi." Ya tak? Subhanallah, kalau seandainya di dalam satu masjid itu ada mi'atul alaf, yaitu 100.000 wong yang hadir atau lebih. Kemudian ada wong yang di dalam itu wong penduduk ahli nar. Ya tak? Wong yang habis keluar dari api neraka. Tak usahlah dia api neraka, dia napas, bernapas. Nah, itu wong yang ada 100.000 yang ada di masjid tu terbakar seluruhnya. Baru kena napasnya belum apinya, baru napas bekas daripada api neraka. A'udzubillah min dzalik. Saking dahsyatnya kelak fil yaumul qiyamah, jangan sampai kita tidak membawa bekal sama sekali. Banyak-banyak bekal kalau kita pengen selamat. Nah, sampai dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu jannah wan nar arsala Jibril ila jannah wa qala undur ilaiha wa ila ma'adatta li ahliha fiha, qala faja'a fa nadhara ilaihi wa ila ma'adda ahliha fiha, qala farajja ilaihi wa izzati la yasma'u biha ahadun min illa dakhalaha fa umiru fa khifat fil makarim wa qala irji ilaiha fandur ila ma'adatu li ahliha fiha, qala farja ilahi fa idza hiya qad khuffat bil makari farja ilahi fa qala izzati laqad hifdun la yadkhulu ahad wa qala idhhab ila nar fandur ilaiha wa ila ma'adat li ahliha fiha, qala fandur ilaiha fa idza yarkab ba'daha ba'dah farja ilahi fa qala izzatu la yasma' biha ahadan fa yadkhuluha fa amartu fi huffan bis syahawat wa qala irji ilahi faraja ilahi fa qala izzati laqad khasiftu an yarju minha ahadu illa adkhalaha wa fi jahannam wadi yusamma wailan yahwil kafir arba'ina kharifah qabla yablughul faqrah. Nah, jadi subhanallah, diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Allah menciptakan yaitu surga, ya, maka diutus malaikat surga, diutus malaikat Jibril. Maka wahai Jibril, bakal lihatlah di dalam neraka, di dalam surga ni, apa lagi yang perlu aku siapkan, apa lagi yang kurang, katanya.
maka diperhatikan oleh malaikat Jibril nyerinya di dalamnya, maka malaikat Jibril keluar. Nadhara ilaiha ma'adatul laha. Jalla yasma ahadad dakhala fa amaruhu fatul makan. Wong yang masuk di dalam surga tu wong yang ibarat kata meninggalkan daripada hawa. Ya, wong yang hawa nafsu itu tidak akan bisa masuk di dalam surga. Masih ada keinginan nafsu di dunianya apa-apa, tidak akan bisa masuk. Nah, begitu juga sebaliknya. Bagi siapa yang masuk neraka, wong yang itu ada nafsunya. Nah, keinginan ini, subhanallah. Ya, tak? Jadi sebab orang yang di dalam surga karena nafsunya dah ada. Maksudnya nafsu di dalam dunia untuk melakukan syahwat. Ya, tak? Tapi sebaliknya, bagi orang yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, maka dia harus meninggalkan hawa nafsunya, keinginan nafsunya yang menjala, yang ingin mendapatkan sesuatu yang bisa menghalang diri untuk masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dikatakan oleh Habib Zain bin Syekh Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, katanya kedudukan di dalam nerakanya Allah itu banyak sekali, ya dah. Sampai dikatakan neraka Jahannam tu banyak apa? Wadi, lembah. Jadi lembah tu banyak. Ada namanya Wadi Jahannam, namanya yusamma Wail. Ya, ada yang dinamakan Wadi Jahannam, ya, yusamma tu Ghayyan. Ya, ada juga yang disamakan yaitu Wadi Jahannam. Seperti apa? Seperti Allah mempersiapkan, ya, bagi apa? Di dalam Al-Quran, sebagaimana Allah nyata tempat suatu gunung yang mana di situ seluruhnya api, namanya Su'udan, katanya subhanahu wa ta'ala biqauli sa'urkihu Su'udan, ya, di dalam surah Mudaththir, ya, fa'alquhu Su'udan. Itu tempat orang kafir, ya, sab'ina hirfan, ya, 70 tahun, wa yahwi kadzari abadan. Maka tempat orang di neraka Jahannam itu ada namanya lembah lagi, Wadi Jahannam, namanya Su'udan. Tempat orang kafir 70 tahun dalamnya lagi di dalam neraka Jahannam. Nah, ini subhanallah. Ya, nah, besok kita bayangkan makin dahsyatnya. Ada juga namanya Ghayyan, yaitu yattabi'u syahwat. Nah, bagi wong yang mengikuti syahwatnya, mengikuti nafsunya, itu juga akan mendapatkan, ya, tak, katanya fasawfa yalqauna ghayyan. Nah, fasawfa yalqauna ghayyan. Maka mereka itu akan menemui, ya, tak, kesesatan. Kenapa? Karena Allah siapkan wadi bagi orang yang mengikuti hawa nafsunya. Nah, ini. Kemudian ada juga yang dinamakan hamim, ya, tak, wa ya fasuqa ma'an hamiman faqata'at am'a'ahum, ya, tak. Jadi ada juga namanya air yang mendidih, disuruh minum. Air itu suruh minum mendidih. Jadi ketika dia minum, apa, lambungnya ini, usus-ususnya ini langsung terpecah-pecah. Ya, sambil minum disuruh banyak minum panas-panas nian, panas-panas dulu minum. Mana kalau kita suruh banyu panas kita minum. Naudzubillah, sakitnya mana kita dalam dunia merasa sakitnya luar biasa. Tambah lagi, ya, yang Allah berikan kelak fil yaumul qiyamah. Ya, sakitnya itu lebih dahsyat dari apa sakit di dalam dunia. Masalah kita sekarang ini sudah merasakan sakit. Ketika Allah perintahkan lagi, lebih sakit lagi dari yang pertama. Ya, kemudian lebih sakit lagi dari yang kedua, lebih sakit lagi yang ketiga, terusnya sampai apa? Abadan, abidin, selama-lamanya tidak pernah keluar lagi. Nah, ini naudzubillah, itu suatu nikmat yang paling besar yang Allah berikan bagi kita. Untuk apa? Untuk bisa menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk di dalam agama Islam. Nah, kemudian juga dikatakan fayusqauna mimma'in sadiq. Nah, apa dia? Sejenis dengan apa? Wa yusqa mimma'in sadiq, yaitu terbuat kita harus minum banyu dari nanah. Nah, naudzubillah dari, ya, tak, banyu nanah. Ya, tak, nanah itu mana kita ibarat kata kita minum.
Allah, bagaimana kita pikirkan itu? Nah, kalau kita seandainya tidak katik bekal di dalam dunia, maka kita paling ruginya manusia. Itulah dikatakan ya ulil albab. Ya tak? Wahai ulil albab tu orang yang mempunyai akal, berfikirlah sudah. Berfikirlah benar-benar. Sudah, janganlah kita ibarat kata gunakan akal kita. Kalau kita perhatikan orang-orang Eropa itu, subhanallah, sekarang ini berapa banyak orang-orang Eropa yang berbondong-bondong pengen masuk Islam. Karena mereka itu mencari Islam itu yang benar itu dicarinya. Jadi dia berbondong-bondong ingin masuk di dalam agama Islam. Nah, jangan sampai kita yang sudah Islam pengen keluar daripada agama Islam. Itu naudzubillah min dzalik. Ya tak? Sampai dikatakan yuqarrab ila fihi fayukrihu fa idza utnya syawwah wajhu wa qa'atan faruduh farawatun ra'sihi syarbaqatan amdad hatta yakhruju min ad-dubur. Allah. Dikatakan apa? Ketika dia minum banyu tadi, katanya langsung ususnya ini yakhruj min ad-dubur, ya, keluar dari tempat duburnya kemana? Minum. Ya, naudzubillah min dzalik, ya. Nah, ini kenapa Allah jelaskan di sini? Biar kita paham, ya, biar kita gunakan akal sehat kita untuk kembalilah kepada Allah. Ini dalam Al-Qur'an. Wa yasqauna ma'i yasqau wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'un kama qala wa suqu ma'in hamiman am'a'ahum wa in yastaghithuna yughathuna bima kal muhli yaswil wujud bi'sas sarab. Nah, ini di dalam surah Kahfi ada juga. Ya, kenapa mereka itu minum dengan air yang mendidih sampai bisa memutus-mutus kena. Ususnya terputus-putus. Ya, saking dahsyatnya. Nah, ini walau anna daluna ghassat yuhriku fid dunya. Nah, ataina ahli dunya hamin wasat wa huwa yasiru minal juludil ahli nar. Nah, ini naudzubillah min dzalik, ya. Sampai dikatakan juga wa ta'amuhu. Nah, ta'amnya makanan orang ahli nar itu lebih dahsyat juga. Wa ta'aman dza ghusbah. Ya, ghusbah itu seperti syauk, duri. Alah kita makan duri, ya tak? Kita makan lah duri-duri, kita makan. Naudzubillah min dzalik, mana kita baca makannya? Ya tak? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya tak? Wa an Abi Dardah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yulqa ahli nar ju wa ya'idu ma hum fihi min al-adab wa yastaghithuna wa yughathun bi ta'am min ad-dariq la yusma wa la yughni min al-ju wa yastaghithu yughathun bi ta'ami dha ghusban fa yadhkur annahu yujizu ghusban fid dunya bi syarab wa yastaghithu bi syarab fa yarfa'u ilaihim hamim bikala li min hadid fa idza da'bal wujuhum syawd wujuhum fa idza dakhalta bi innahu wa qatta ma fi butunihi fa yaqulu ud'u khaznan jahannam fa yaqulu qalu awalam takuna ta'tikum rasulukum min bayyinat qalu bala qalu fad'u wa ma du'aun kafirina illa fid dhalal. Nah, jadi mereka itu subhanallah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala azab demi azab apa-apa seluruhnya. Maka ketika itu orang-orang kafir itu sudah dijelaskan, ya'tikum rasulun bil bayyinat, ada rasul yang memberikan penjelasan kepada orang-orang tersebut, orang kafir. Qalu bala, ya. Fad'u, maka dia menerima du'utul kafirina illa fid dhalal, kecuali bagi orang-orang yang ibadat dhalal, sesat, yang tidak mau mengikuti para nabi. Nah, wa nada ya malikul liyaqta alaina rabbuk wa yajibul innakum makithun. Enggak. Nah, ini subhanallah, ini menunjukkan bagi orang-orang kafir, ya tak? Ketika dia sudah dalam keadaan kekafirannya baru akan merasa, ya tak? Baru akan merasa menyesal apa yang dia perbuat ketika di dalam dunia. Nah, jadi walhasil kita yang sudah mengetahui bagaimana
ancaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah atau orang yang jauh sama Allah, itu neraka yang Allah siapkan. Jadi berusahalah kita bagaimana caranya untuk kita memperbanyak amal ibadat kita. Hud zadal kamil, bawalah bekal sebanyak-banyak mungkin. Banyak-banyak bekal sebanyak mungkin, banyak-banyak kumpul di bekal. Sebagaimana kalau Sayyidina Uthman atau Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kalau kita perhatikan berapa banyak hartanya diinfakkan untuk Allah dan Rasulnya, itu tujuannya pengen banyak bekal deh. Banyak bekal. Wa fil hadis dikatakan, ya ayuhan nas ubku fa in lam tabkun fatabakun fatabaqau fa idza ahlun nar yabkuna fin nar hatta yasilu dumu'uhum fi hudu'in ka'annahal jidar ay nahar hatta yanqati dumu' fayasir ya'ni damu fayakhriqul uyun. Katanya, kata dalam hadis, ya ayuhan nas ubku fa inna lam tabkun fatabaku. Hendaknya nangislah. Jangan sampai kaget kita jangan nangislah katanya. Jangan sampai kalau kelak fil yaumul kiamah baru kita akan merasa nangis. Nah, orang-orang kafir itu kaget ketika ahli nar ya bekunar. Orang-orang kafir itu menangis, terus dia menangis seperti apa dikatakan? Ka'annahal jidalu, yaitu penahar. Seperti apa? Seperti sungai dia menangis. Tak berhenti menangis-nangis. Jadi sekarang ini nangislah kita. Sekarang kalau kita nak nangis, nangislah sekarang di dalam dunia. Tapi kalau seandainya sudah yaumul kiamah, apa yang kita nak ditangiskan lagi? Jangan sampai orang kafir dia menangis sampai apa? Sampai tangisan itu seperti nahar, katanya, anhar. Yang qati' dubuk fayassir yakni dah. Nah, ininya sudah tidak keluar lagi baju mata, yang keluar itu apa? Darah. Kalau sudah baju mata tidak keluar lagi, apa pula yang keluar? Darah dari mata ni. Sudah tak baca nangis lagi. Mana? Nah, jadi kalau tak nangis, nangisilah. Perbuatan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan di dalam dunia, melakukan kesalahan, lakukan maksiat, lakukan apa, tangisi. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kita kelak fil yaumul kiamah kita yang paling banyak menangis nyesali daripada perbuatan kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, setelah Syekh Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki menjelaskan tentang bab yaitu ahli nar, bagaimana keadaan atau orang-orang yang ahli nar, maka di sini disebutkan keadaan ta'rif umatin bil jannah wa ahwaluha. Nah, sekarang kedudukan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, rahmat yang Allah berikan untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan surga ini, pintu surga ini ada 8. Mengatakan ada 7 pintu surga yang Allah berikan. Di sini disebutkan pintu-pintu surga yang Allah Subhanahu wa taala bukakan. Nah, menunjukkan apa? Menunjukkan luasnya rahmat Allah dibandingkan adabnya Allah. Kalau adabnya Allah itu tidak sebanyak dengan pintu surga yang Allah berikan atas diri kita. Nah, sampai dikatakan inna ahbar Rasul SAW abbabul jannah thamanina. Jadi pintu surga itu ada 8. Kalau pintu neraka tadi ada berapa? Ada 7. Berarti Allah berikan pintu surga lah 8. Berarti Allah lebih luas rahmatnya dibandingkan di dalam adabnya. Nah, sampai dikatakan ahbaru abwabu thamaniyah wa kullu amal babul min abwabil jannah. Jadi setiap amal yang kita lakukan ada pintu-pintunya. Seperti kita pintunya bagi orang yang melaksanakan ibadah shaim. Pintunya orang yang melaksanakan ibadah shaim itu yang namakan pintu Rayyan. Jadi bab Rayyan, pintunya Rayyan itu kayak kelak fil yaumul qiyamah udkhulu katanya. Min ahli siyam, orang yang ahli puasa masuklah dari sini. Maka yang masuk itu al-ghalil, sedikit. Yang masuk itu sedikit.
Setelah wong yang ahli siam, orang yang melaksanakan ibadah puasa, tidak katik lagi langsung tertutup pintu tersebut. Wong yang bukan ahli siam, maka tidak akan bisa masuk di dalam pintu tersebut. Khusus wong yang di dalam pintu tersebut, wong yang banyak melaksanakan ibadah puasa. Seperti puasa Ramadan, dicampur dengan puasa sunnah-sunnah yang muakkad, ada sunnah ghairu muakkad, dia terus melaksanakan ibadah puasa. Nah, dia akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah SWT, namanya pintu Rayyan. Nah, begitu juga ada juga banyak namanya pintu duha. Ya, pintu duha ni nada munadi alladzina yudinu ala salatul duha. Hadza babukum fadkhulu bi rahmati. Ada wong yang pintu duha. Duha ni wong yang galak selalu melaksanakan solat duha, tak pernah tinggal solat duhanya. Ya tak? Walaupun kesibukannya banyak, maka solat duhanya tetap dia tidak pernah ditinggalkan. Karena salah satu bentuk daripada solat awabin, yaitu termasuk solat duha. Ada dari ulama mengatakan, apa sih solatul awabin? Yaitu solatul duha. Ada yang mengatakan solatul asar. Solat apa yang dimaksud awabin? Yaitu solat yang ketika itu pada saat orang yang dalam keadaan lalai. Itu namanya. Ya tak? Waktu-waktu dalam keadaan lalai, mustah. Nah, kemudian ada juga namanya bab khas, la yadkhulu illa man at'ama'ul mu'min. Ya, hatta yusbi la yadkhulu ma'hu illa man kana mislahu. Ada pintu wong yang galak ngajak makan. Jadi kalau mau ngajak makan, ada juga keutamaan, jangan salah kita. Mau galak-galak ngajak makan. Memang subhanallah. Ada wong yang setiap kita punya guru subhanallah, dia setiap itu hobi ngajak makan, terutama yaumul Jumat. Yaumul Jumat. Ya, kalau ya hari-hari lain ngajak makan bagus. Ya, kenapa? Karena dia ada khusus pintu. Ya, ngajak makan sampai dia kenyang pula. Ya, ngajak makan kenyang. Ini subhanallah. Ada pintu-pintunya khas, itu pintu khas. La yadkhulu illa man at'aman mu'min hatta yusbih. Ya, memberikan makanan bagi orang yang mukmin sampai dia kenyang. La yadkhulu, tidak akan masuk illa man kana mislahu. Banyak ada pintu bab salat. Ada orang yang ahli salat seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin, sujud yang terkenal salatnya sampai 1000 rakaat dalam satu hari. Subhanallah. Jadi pintunya banyak. Ada juga pintu abwab tutahul ba'di abwab arbab a'mali fid dunya, seperti man tawadda fa asmal wudu. Seperti orang yang banyak wudu, ya tak? Sempurna wudu, kemudian dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita tambah lagi Allah menja'alna tawabina wa ja'alna mutatahhirina wa ja'alna bidar sholihin, futiha lahu abwabul jannah thamanina yadkhulu ayyusha. Jadi Allah berikan dibukanya pintu surga sebesar, habisnya apa? 8 pintu, nak masuk dari mana terserah kita. Terserah kita nak masuk dari mana pintu tersebut. Nah, ini subhanallah menunjukkan rahmatnya Allah itu luas. Ya, luas rahmatnya Allah. Nah, kemudian wal mar'atu idza shallatu hamsiha wa shama syahrun wa khafat fadhiha wa taba'a zawjaha wa qila laha udkhul ayyi syai' min abwabil jannah syi'ta. Nah, tambah lagi bagi orang perempuan, ya, mara idza shallatu khamis, ketika dia melaksanakan solat yang 5, kemudian puasa, ya, syahrul Ramadan, ibarat kata tak pernah tinggal, hafat fadhiha, menjaga daripada farjinya, maksudnya tidak melakukan perbuatan zina, taat sama laki, sudah. Ya, kalau seandainya kita ngomong sama istri kita, cuma ini deh, solat 5 waktu, dia tak perlu nak amal banyak-banyak. Solat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kemaluannya, ya, jangan mudah keluar. Taat sama lakinya, udah masuk surga. Nak masuk dari pintu mana be pacak dianya. Nah, ini. Jadi harus dianya taat. Kalau dia pengen nak masuk surga, pengen lemaknya betino, ya tak? Ya, kalau dia nak istri kita nak masuk, tak sah-sah dia. Amal tak perlu nak banyak, ya tak? Nurut ini be. Cukup masuk surga ni. Wakana ibnati. Nah, atau ibarat kata dia punya ibnatan.
au ukhtan au amatan wa khali'an min fatuhan lahu abwab jannah, atau dia punya dua anak atau saudaranya dua, ada bibinya dua atau anaknya perempuannya tiga, ya dah dakhalul jannah. Ya dah. Asal dianya ibarat kata jago anaknya benar-benar, ya dah. Jangan dia dia punya anak sikok perempuan dua tiga. Nah, tiga ini bisa sebab dia masuk surga. Ya dah. Kenapa? Istimewa yang Allah berikan atas lisan Nabi kita Muhammad. Jadi gampang nak masuk surga ni gampang, cuman praktiknya yang agak sulit, ya dah. Nah, surga ini ana langsung agak singkat dikit. Surga ni kedudukan yang paling tinggi, yaitu ada tingkatan-tingkatannya. Surga ni ada tingkatannya. Nah, salah satu tingkatan yang paling tinggi yaitu Surgatul Firdaus. Ya, tingkatan paling tinggi. Kenapa? Karena di dalam surga tidak akan kita terbayang bagaimana, sampai dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, "Fala ta'lamun nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin." Ya dah. Apa dikatakan Nabi, la katanya addat li ibadi shaim la ainut ra'at wala udhunun sami'at wala khataran ala qalbil bashar. Itu surga. Kenapa katanya? Dat li ibadi, disiapkan bagi orang-orang ahli ibadah, orang yang salihin. Tapi ma ra'at ma ainur ra'at, tidak akan kita bisa memandang dengan mata kita. Tidak akan kita. Wala udhunun, tidak pernah terdengar. Walaupun kita terdengar kuping surga mak ini surga, tapi tidak beda dengan apa yang Allah ciptakan. Wala khatirun qalbil basar, atau terlintas dalam hati kita tidak akan terlintas kita. Saking nikmatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang dapat surga ini ya tergantung mujahadahnya di dalam dunia. Menahan hawa nafsunya, berusaha untuk ibadah, ya dah. Baru kita dapatkan. Tapi kalau kita hidup kita cuma sia-sia, kadang-kadang ikut arus lagi. Nah, naudzubillah min dzalik, ya dah. Ikut arus ini, ikut ini ikut ini ikut ini, ikut arus. Nah, ini hati-hati, ya dah. Tambah lagi undang katik pendirian. Nah, bila ilmu, nah ini mudah dipengaruh, ya dah. Mudah terpengaruh, dia dewek yang akan jauh, ya dah, tak akan mendapatkan apapun di dalam kehidupannya. Dia akan nyesel. Kalau wong yang nyesel itu tak mungkin pertama. Sebelum dilakukan dia nyesel, tak mungkin. Nyesel ini kalau sudah ibarat kata kita melakukan. Nah, itu namanya penyesalan. Tapi sebelum kita melakukan sudah kita nyesel, itu bukan nyesel, itu namanya. Arti yang dinamakan wong yang nyesel itu ibarat kata sebelum dia melakukan. Nah, sampai dikatakan oleh Said Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, katanya surga yang paling tertinggi yaitu surga Fawqul Ars Rahman. Jadi surga Rahman. Apa? Tufah Jannatu Alba. Ya, namanya Surgatul Firdaus. Surga Firdaus itu surga yang paling tinggi. Surga Firdaus juga termasuk ada kedudukan juga. Ya tak? Idza fadzaka amara Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sa'alna jannah nas'aluka Firdaus. Wa baina lahu sabilatul idrak ala hadhihi darajati wa tariqul usul ila asrafiha wa abwabul irtifa' fiha. Jadi dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kita meminta sama Allah jangan tanggung-tanggung. Mintalah surga Firdaus sekalian. Minta ibarat kata surga yang paling tinggi. Nah, surga apa? Surga Firdaus. Minta sama Allah. Jangan tanggung-tanggung, ya tak? Jangan minta ya Allah sedikit-sedikit biar rugi kita, minta yang banyak-banyak. Nah, insya-Allah dengan minta ini Allah wujudkan atas diri kita mendapatkan surga Firdaus, surga yang Allah siapkan untuk bagi kita, bagi orang-orang yang tagih kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, insya-Allah sampai sini dulu, insya-Allah kita akan teruskan minggu yang akan datang masih sedikit tentang pembahasan surga dan ru'yatul rabbi. Jadi bagaimana cara kita melihat Allah? Mungkinlah kita melihat Allah di dalam dunia, apa kelak kita melihat Allah kelak fil yaumil qiyamah. Dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberkati majelis kita dan ditambah keimanan kita, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat kita zahir batin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.